Ibu Sri Mulyani lahir di kota Bandar Lampung tanggal 26 Agustus 1962. Beliau adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara dari pasangan Profesor Satmoko dan Profesor Dr. Retno Sriningsih Satmoko. Di dunia pendidikan, beliau mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, kemudian melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Semarang. Setelah itu, Ibu Sri Mulyani melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2 tahun kemudian, beliau melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat, tepatnya di Universitas Illinois Urbana-Champaign. Banyak posisi jabatan dan penghargaan yang telah dicapai. Salah satunya adalah menjadi menteri terbaik di dunia dan sekarang menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan inilah nilai-nilai Andika pada sosok Ibu Sri Mulyani. Akuntabilitas. Di skala Kementerian Keuangan sendiri, beliau berhasil mengubah persepsi atau stigma dari Kementerian Keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel berkat laporan-laporannya. Nasionalisme. Rasa nasionalisme tumbuh kuat di dalam diri Ibu Sri Mulyani. Hal ini terbukti ketika Presiden Joko Widodo memanggil beliau untuk kembali sebagai Menteri Keuangan. Padahal saat itu beliau sedang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau langsung menyetujuinya. Karena keinginan kuatnya untuk berkontribusi untuk Indonesia. Akhirnya beliau menjadi Menteri Keuangan dari tahun 2016 hingga saat ini. Beliau juga berpesan, membangun Indonesia bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Etika publik. Pada tahun 2008, Ibu Sri Mulyani mengalami saat terberat dalam hidupnya. Saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi. Beliau harus memilih untuk memimpin rapat dengan pelaku usaha dan emiten atau menemani ibunya yang sedang kritis di rumah sakit. Namun pada akhirnya Ibu Sri Mulyani tetap memilih memimpin rapat selama 2 hari. Hingga akhirnya beliau mendapat kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Hal itu merupakan wujud tanggung jawab beliau sebagai Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani juga seorang yang sangat tegas. Hal ini terbukti ketika beliau menjadi menteri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat itu beliau mendapat banyak tekanan politik. Bahkan beliau dianggap tidak setia pada salah satu pihak. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam jabatannya, maka beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada saat itu. Adapun komitmen mutu dari seorang Ibu Sri Mulyani yaitu beliau telah menciptakan banyak terobosan bagi negeri ini. Di antaranya yaitu beasiswa LPDP dengan pemanfaatkan dana pendidikan nasional. Beliau ingin memfasilitasi seluruh warga negara yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan di seluruh universitas terbaik di dunia. Yang kedua yaitu kartu prakerja. Beliau juga ingin seluruh warga Indonesia dibekali dengan keterampilan dan terbarui. Adapun Ibu Sri Mulyani seorang menteri yang sangat anti korupsi, dengan bukti bahwa banyaknya staf dari Kementerian Keuangan yang telah diberhentikan karena tersandung kasus korupsi. Di sini Ibu Sri Mulyani juga membentuk suatu tim reformasi Ditjen Pajak dengan fungsi pertama yaitu fokus dalam peningkatan sumber daya manusia, yang kedua peningkatan sistem informasi perpajakan sehingga kasus serupa bisa dihindari atau diminimalisir. Yang ketiga, perlu memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Yang keempat, struktur kelembagaan Ditjen Pajak akan diperbaiki dan lebih baik lagi. Yang kelima, revisi undang-undang perpajakan akan dilaksanakan atau diselesaikan dalam waktu dekat.